Welcome di channel Buddha Alkitab Indonesia. Semoga semakin semangat untuk belajar kebenaran fakta Alkitab dan hidup semakin bertumbuh berbuah dalam kebenaran. Pada video ini kita akan belajar dari fakta yang sudah sering kita temui, yaitu tentang arti kata Tuhan dan Allah. Kata-kata yang sering kita temui sudah sangat lazim, sangat mungkin kita anggap sudah tahu, paham artinya. Tetapi sangat mungkin kita salah memahaminya. Sama seperti kesalahpahaman kata suci dan kudus, begitu juga kata Tuhan dan Allah. Mungkin ada banyak orang yang berpikir bahwa sinonim dari kata suci adalah kudus, padahal arti kedua kata itu tidak sama. Seperti itu, sangat mungkin juga ada banyak orang yang menganggap arti kata Tuhan sama dengan Allah. Mari kita lihat beberapa contoh kesalahpahaman arti dalam pemakaian kata Tuhan dan Allah, baik dari pihak non-Kristen dan pihak Kristen. Dari pihak non-Kristen, dalam diskusi debat mereka sering memakai kalimat seperti berikut. Di manakah ayat Alkitab yang menyatakan Yesus mengaku sebagai Tuhan? Kira-kira arti kalimatnya seperti itu. Mungkin maksudnya mana fakta Alkitab Yesus mengaku sebagai Allah. Karena pihak itu tidak menerima keilahian Yesus, bagi mereka Yesus hanya nabi, utusan Allah saja dan bukan Allah. Lihat contoh berikutnya. Kesalahpahaman serupa juga terjadi. Yesus itu Tuhan atau nabi, utusan. Pertanyaan seharusnya adalah, Yesus itu Allah atau nabi utusan? Kesalahpahaman-kesalahpahaman ini akan cepat disadari ketika kita mengerti arti kata Tuhan dan Allah. Lalu ada lagi kesalahpahaman yang sama di video provokatif ini. Di luar dugaan, Yesus bukan Tuhan. Video ini paling ditakutin para pendeta. Lalu ada yang minta bukti kalau Yesus itu benar Tuhan. Kemudian beramai-ramailah pihak Kristen menunjukkan bukti dari Alkitab. Dan terjebaklah mereka dalam kubangan kesalahpahaman arti kata Tuhan dan Allah. By the way, jika diminta bukti Alkitab bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Allah, maka akan ada banyak sekali faktanya. Masalahnya adalah, apakah pihak yang meminta itu bersedia percaya kepada penyataan Allah di dalam Alkitab? Berikut ini minimal ada 3 fakta Alkitab yang menyatakan bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan. Sampai di sini, kita perlu sadar bahwa arti kata Allah dan Tuhan adalah berbeda. Apa bedanya? Pemakaian kata Tuhan atau Tuan dalam Alkitab bisa merujuk kepada manusia. Penulis di Perjanjian Lama memakai kata Adon untuk menyatakan Tuan. Misalnya di Kejadian pasal 18 ayat 12, Sarah menyebut suaminya Abraham sebagai Tuan. Penulis di Perjanjian Baru memakai kata Kurios untuk menyatakan Tuan. Misalnya di Matius pasal 13 ayat 27, hamba-hamba memanggil Tuan kepada majikan pemilik ladang itu. Pemakaian kata Tuhan atau Tuan dalam Alkitab bisa juga merujuk kepada Allah. Misalnya di Ulangan pasal 10 ayat 17, Yofhe-Vavhe adalah Allah segala Allah dan Tuan segala Tuan. Atau di Matius pasal 11 ayat 25, Bapa Sorgawi merupakan Tuan langit dan bumi. Jadi kata Tuan di Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru bukanlah kata yang spesifik hanya digunakan untuk Allah, tetapi kata yang bersifat umum
yang dapat dipakai juga untuk manusia. Lalu apa arti kata Tuan atau Tuhan? Kata Tuhan memiliki arti pemilik atau penguasa atau figur yang berotoritas menentukan sesuatu. Kata itu juga menunjukkan gelar kehormatan. Dalam aspek relasi, maka kata Tuan memiliki pasangan antonim dengan hamba atau budak atau pelayan. Sedangkan pemakaian kata Allah dalam Alkitab bisa berupa Elohim atau Theos. Misalnya di Kejadian pasal 1 ayat 1 atau Matius pasal 3 ayat 9. Pada bagian-bagian itu, Allah merupakan figur yang berkuasa dalam penciptaan. Lalu apa arti kata Allah? Kata Allah memiliki arti kuat atau perkasa. Kuat dalam artian memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu di luar yang alamiah. Dalam aspek relasi, maka makna kata Allah memiliki pasangan antonim dengan makna kata ciptaan. Kemudian, ketika menemukan kata Tuhan atau Allah yang semua hurufnya kapital dalam terjemahan LAI, kata-kata itu sebenarnya merupakan proper name atau nama diri Allah, suatu nama yang kudus, Yod-He-Vav-He, misalnya di Kejadian pasal 2 ayat 4 atau Kejadian pasal 15 ayat 8. Untuk memahami proper name, silakan perhatikan tabel di bawah. Kita patut bersyukur ada LAI yang telah menerjemahkan Alkitab ke dalam bahasa Indonesia, tetapi ada masukan untuk LAI. Tim penerjemah LAI perlu konsisten dalam menerjemahkan, dan untuk proper name, Allah, mungkin langsung saja pakai nama kudus itu, tidak perlu diubah ke bentuk common name, Tuhan atau Allah. Semoga pembahasan tentang topik Tuhan dan Allah ini dapat dipahami dengan baik. Pemahaman ini akan menghindarkan diri kita dari ikut-ikutan berkubang dalam lumpur kesalahpahaman. Jika ada yang bertanya, mana bukti Alkitab bahwa Yesus adalah Tuhan? Katakan pada dia, bahwa Alkitab menyatakan Yesus adalah Tuhan dan Allah. Anda mau bukti yang mana? Yesus adalah Tuhan atau Yesus adalah Allah? Tuhan Yesus memberkati Anda.